Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Feli Badri Panjaitan dengan NIM 230402011 dari program studi Teknik Elektro yang akan membahas mengenai frame relay pada mata kuliah jaringan telekomunikasi dengan dosen Pak Suherman. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian, kemudian cara kerja, kemudian karakteristik, kemudian ada komponen utama, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, kemudian ada mekanisme pengendalian kongesti, lalu dilanjut dengan implementasi penerapan, dan yang terakhir saya akan membahas kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan membahas apa itu frame relay. Mungkin untuk orang awam, frame relay menuju pada sebuah frame yang terjadi relay. Nah, di sini sebenarnya frame relay itu adalah sebuah protokol komunikasi paket yang menghubungkan perangkat telekomunikasi dalam jaringan area luas, atau itu biasa disebut WAN. Nah, frame relay ini dikembangkan pada tahun 1984 sebagai alternatif yang lebih efisien dari si X.25. Nah, si frame relay ini juga beroperasi pada lapisan fisik dan juga data link model OSI. Kemudian frame relay ini dia menggunakan yang namanya virtual circuit atau sirkuit virtual, yang dimana ini berguna untuk mengirim data dalam bentuk frame. Nah, jadi pemikiran frame relay itu seperti frame ya tidak ada salahnya. Frame relay itu benar adanya adalah sebuah frame. Nah, selanjutnya frame relay ini dirancang untuk transmisi data digital dalam kecepatan yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari si frame relay ini? Nah, jadi sebelumnya frame relay ini tuh terdiri dari terminal DTE, kemudian ada packet switch, kemudian ada DCE, frame relay 1, dan kemudian ada dibagi dua, yaitu personal computer dan DTE, dan selanjutnya itu network host. Nah, jadi DTE ini, si terminal ini, itu mengirimkan data ke jaringan WAN melalui koneksi fisik ke perangkat DCE. Nah, si DCE ini tuh menerima data dari si DTE tadi. Kemudian, dan itu menggunakan paket switching. Nah, paket switching ini berguna untuk menentukan rute data. Jadi dia diurutkan datanya itu berdasarkan dari jalur virtualnya atau virtual circuitnya. Nah, data ini tadi yang udah diterima dari si DTE dan diserap oleh si DCE ini, datanya itu akan dikirim dalam bentuk frame. Dia dikirim dalam bentuk frame melalui jaringan. Nah, jadi dia akan melewati beberapa DCE switch ya, dan itu di dalam awan. Dan kemudian frame yang sampai ke DTE ini, contohnya itu seperti komputer, terminal, atau host jaringan. Jadi dia udah melewati beberapa DCE di dalam awan tersebut ya. Dan frame ini akan dilanjutkan ke DTE tujuannya. Jadi mulai dari terminal DTE akan disalurkan kembali ke DTE selanjutnya. Tapi DTE-nya ini itu personal computer, berarti milik seseorang ataupun network host. Itulah cara kerja dari si frame relay ini. Selanjutnya, apa sih karakteristiknya dari si frame relay ini? Baik, di sini saya akan menjawab apa karakteristiknya. Karakteristik dari si frame relay ini itu ada 5. Yang pertama, connection oriented, yang dimana ini menggunakan PVC atau permanent virtual circuit.
Yang kedua, dia menggunakan multiplexing statistik. Nah, multiplexing statistik ini itu berbagi bandwidth secara efisien. Yang ketiga, karakteristiknya itu minimal error connection. Minimal error correction. Jadi, setiap sebuah alat itu kita harus mengetahui trial and errornya. Jadi, ketika kita memiliki suatu alat, kita harus menganalisa alat tersebut. Apakah alat ini bisa terjadi error? Jika bisa, kita harus melakukan pengantisipasian untuk error tersebut. Nah, jadi minimal error correction ini itu mengandalkan protokol lapisan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada variable length frames, yang dimana variable length frames ini mendukung frame dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi frame itu berbeda-beda sesuai dengan personal DTE tadi, personal computer kita tadi. Nah, jadi frame-nya ini, jadi si variable length frames ini tuh mendukung frame dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu efisiensi tinggi. Nah, efisiensi tinggi ini namanya udah tinggi, berarti overhead protokol yang rendah. Berarti di sini terjadi yang namanya overhead protokol yang rendah, guys, di efisiensi tingginya ini. Next, yang selanjutnya, apa saja sih komponen yang ada dalam frame relay ini? Nah, komponennya itu cuma dua yang penting, yaitu DTE dan DCE. Nah, jadi dari DTE tadi ini sama dengan pembahasan yang awal, karakteristik. Nah, komponen frame relay ini hampir sama dengan yang karakteristik dari si frame relay. Namun di sini ini lebih membahas si DTE dan si DCE-nya. DTE mengirim ke si DCE dan dari DCE dikirim lagi ke DTE. Jadi DTE ini itu data terminal equipment, yang dimana ini itu perangkat pengguna akhir. Jadi seperti VC, router, dan lainnya. Sedangkan si DCE ini itu data communication equipment, yang dimana ini adalah perangkat jaringan seperti switch atau router yang mengontrol komunikasi. Jadi dari DTE ke DCE balik lagi ke DTE. Next, yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari si frame relay. Pasti banyak yang bertanya, setiap alat itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini mari kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari si frame relay. Nah, kelebihan dari si frame relay ini yang pertama, itu bandwidth yang lebih efisien dibandingkan list line. Jadi, bandwidth ini itu pernah kita pelajari pada sistem telekomunikasi ya. Bandwidth itu dia bentuknya kayak jaringan kayak gini, naik turun, dan ini tuh lebih efisien dibanding list line. Yang selanjutnya itu kelebihannya overhead protokol yang rendah. Jadi dia lebih efisien nih dari si X.25 tadi. Nah, makanya dibilang si frame relay ini mengganti generasi si X.5 tadi. Kemudian kelebihannya juga mendukung kecepatan tinggi hingga 45 Mbps. Dan yang terakhir kelebihannya itu adalah kemampuan untuk membagi bandwidth, CIR. Dan selanjutnya itu biayanya. Jadi setiap alat itu punya biaya yang berbeda-beda. Nah, kelebihan si frame relay ini biayanya itu lebih rendah dibanding yang lain. Jadi biayanya ini lebih rendah untuk koneksi WAN. Nah, untuk kekurangannya, dia tidak menjamin QoS, quality of service, secara native. Dan selanjutnya dia juga nggak ada nih kemampuan error correction. Dia hanya mendeteksi doang, nggak sampai bisa tahu errornya itu di mana. Dia cuma tahu ini lagi error nih gitu, tapi dia nggak tahu errornya ini di mana gitu.
Kemudian juga ini rentan terhadap kehilangan paket saat congesting. Dan juga ini perlu yang namanya perangkat tambahan untuk enkripsi data. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme pengendalian. Nah, mekanisme pengendalian ini itu ada 3. Yang pertama VECN, Forward Explicit Congestion Notification, yang dimana ini itu memberitahu kepada si penerima saat congesti. Sedangkan si BECN, Backward Explicit Congestion Notification, ini tuh memberitahu si pengirim. Nah, jadi FECN untuk penerima, BECN itu untuk pengirim. Dan yang terakhir itu ada discard eligibility. Yang selanjutnya, implementasi dan penerapan dari si frame relay. Nah, implementasinya itu dia ada topologi hub and spoke, yang dimana ini desain yang paling umum, ya, topologi hub and spoke. Kemudian yang kedua ada topologi mesh. Ini itu untuk konektivitas penuh antar lokasi. Dan yang terakhir itu ada topologi hybrid, itu kombinasi hubungan kombinasi dari si hub and spoke dan juga si mesh. Nah, penerapannya itu koneksi kantor cabang ke kantor pusat, kemudian dia jaringan perusahaan yang tersebar secara geografis, kemudian alternatif yang lebih ekonomis untuk list line, dan yang terakhir itu adalah backup link untuk koneksi utama. Ini perlu kalau misalnya kita sedang melakukan skripsi, jadi dia bisa nge-backup nih, nge-backup apa link-link apa saja yang sudah kita gunakan saat melakukan perskripsian. Nah, selanjutnya kesimpulan. Terakhir, kesimpulan dari frame relay ini itu dia frame relay ini efisien untuk transfer data cepat dengan biaya yang rendah. Meskipun dia sering digantikan oleh banyaknya teknologi baru, tapi tidak menjadi penghalang, ya. Masih banyak juga yang menggunakan perangkat frame relay ini di beberapa jaringan WAN. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai frame relay ini. Kiranya frame relay ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.